adik-adik semua di rumah semuanya sehat? Oh iya. Oke, ya diulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam pramuka dan salam sehat untuk kita semua. Oke, apa kabar adik-adik semuanya di rumah? Sehat semuanya? Oke, luar biasa semuanya sehat. Alhamdulillah bisa mengikuti MPLS virtual pada hari ini sampai dengan selesai. Tes. Di sini diminta untuk berbagi dengan kalian tentang wawasan Wiyata Mandala dan eskul kepramukaan. Tapi untuk wawasan Wiyata Mandalanya, ya, untuk materi wawasan Wiyata Mandalanya sudah bisa kalian lihat di buku MPLS yang sudah dibagikan. Ya, jadi kakak di sini hanya akan berbagi dengan kalian tentang eskul pramukaan di SMA Korpri Bekasi. Sebentar, kakak share screen dulu materinya. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah ya. Jadi kakak di sini akan berbagi dengan kalian tentang eskul kepramukaan yang ada di SMA Korpri Bekasi. Dulu siapa yang pada waktu SMP sudah join atau aktif di eskul pramuka? Banyak ya? Ya, di SMA Korpri di sini ada 3 eskul besar seperti yang sudah kalian lihat dan kalian baca di buku MPLS yang sudah dibagikan. Ada eskul pramuka, ada eskul paskibra, dan ada eskul PMR. Tapi pada sesi kali ini hanya akan berbagi informasi tentang eskul pramuka saja. Kebetulan kakak di sini diamanahkan menjadi pembina pramuka dari tahun 2014. Ya, 2014. Ya, jadi sudah cukup lama. Sudah kenal sama kakak? Iya. Sudah ya, tadi di video yang ditampilkan sudah ada. Kemudian di buku MPLS yang kalian terima juga sudah ada. Jadi sudah tidak perlu disebutkan lagi, tidak perlu perkenalan lagi, sudah kenal. Oke, sebelum kita mulai, kita akan ulang janji terlebih dahulu. Ya. Mari kita ulang janji bersama-sama. Ini adalah teks Tri Satya untuk pramuka penegak. Mari kita ucapkan bersama-sama. Tri Satya. Demi kehormatanku. Aku berjanji. 1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. 2. Menolong sesama hidup
dan ikut serta membangun masyarakat. 3. Menepati dasa dharma. Ya, hafal ya? Ya. Jadi ini adalah kode kehormatan untuk pramuka penegak. Walaupun hanya 3, tapi kalau kalian cermati secara seksama, itu mengandung makna yang sangat mendalam. Yang pertama adalah tentang kewajiban kalian masing-masing terhadap Tuhan. Ya, kalian akan masuk ke fase pramuka penegak, ya, di mana pramuka penegak adalah pramuka kategori sudah dewasa, ya, di mana pada setiap keyakinan kalau kita sudah dewasa maka kita akan menanggung dosa dan kesalahan kita masing-masing. Jadi kalian wajib menjalankan kewajiban kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, kita sebagai warga negara Indonesia, ya, kalian sebagai generasi penerus bangsa, sudah sebuah kewajiban kalian, ya, untuk taat dengan peraturan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewajiban-kewajiban kalian sebagai pelajar laksanakan. Ya, perang pada saat ini adalah bukan lagi berbentuk adu senjata, ya. Perang sudah berbentuk apa? Penjajahan sudah lagi berbentuk ajaran-ajaran, ya. Jadi kalian sebagai generasi muda harusnya bisa memfilter, ya, bisa memfilter mana ajaran-ajaran yang baik dan mana ajaran-ajaran yang sesuai dengan perilaku kita sebagai warga negara Republik Indonesia. Kemudian berikutnya adalah mengamalkan Pancasila. Ya, Pancasila adalah dasar negara kita, sudah selayaknya kita mengamalkan, ya, 5 sila yang ada di Pancasila. Kemudian yang kedua adalah menolong sesama hidup. Ya, menolong sesama hidup berarti kalian sebagai pramuka penegak, ya. Kakak di sini menyebutkan kalian sebagai pramuka penegak, bukan lagi sebagai pramuka penggalang, ya. Karena di butir kedua ini ada ikut serta membangun masyarakat. Itu hanya ada pada pramuka golongan penegak. Pada saat kalian masih menjadi pramuka penggalang, kalian tidak wajib ikut serta membangun masyarakat. Tapi sekarang kalian fasenya adalah fase pramuka penegak. Jadi kalian sudah diikutkan dalam proses membangun masyarakat. Yang terakhir adalah menepati dasa dharma. Ya, dasa dharma ada berapa? 10, ya, 10 dharma yang harus dilaksanakan oleh anggota pramuka. Ya, dari takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sampai dengan apa? Ada yang hafal? Iya. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ya, terima kasih yang sudah hafal. Berarti dulu SMP-nya mungkin aktif di pramuka. Nanti di SMA diharapkan melanjutkan, ya, melanjutkan keaktifan di SMP dan kita bergabung. Kalian silahkan bergabung di ekskul pramuka penegak di SMA Korpri Bekasi. Ya. Itu adalah Trisatya, kode kehormatan pramuka yang harus kalian mengerti. Berikutnya adalah kita akan berkenalan dengan ambalan Arjuna Sri Kandi. Di sini ada 2 gugus depan, satuan terpisah seperti biasa. Untuk yang putra, gugus depannya adalah 01271, ambalannya adalah ambalan Arjuna
Arjuna. Kemudian gugus depan yang putri adalah 01272, ambalannya adalah Ambalan Sri Kandi. Pangkalannya adalah pangkalan SMA Korpri. Pangkalan adalah merujuk ke tempat ya, ke tempat di mana si gugus depan itu beralamat. Kemudian di sebelah kiri itu bisa kalian lihat ada logo Arkandi ya. Kepanjangannya adalah Arjuna Sri Kandi. Gemar berkarya, teguh beriman. Jadi kalian tetap banyak karyanya, kreatif, tapi tetap harus beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Oke, berikutnya secara struktur sederhananya. Kalau struktur yang sudah kalian lihat di buku MPLS juga sudah ada, ya. Di paling atas ada Kamabigus. Kamabigus di sini adalah kepala sekolah. Beliau yang penasehat sekaligus penanggung jawab semua kegiatan di sekolah SMA Korpri atau di pangkalan SMA Korpri. Kemudian di situ ada pembina pramuka atau Kagudep, ketua Gudep. Di situ kakak sendiri, Kak Mas Duki. Kemudian ada Pradana Putra ya. Pradana adalah sebutan untuk pemimpin pramuka di sebuah ambalan. Ada Pradana Putra dan ada Pradana Putri. Kita satuan terpisah ya. Pradana Putranya ada Kak Ilham, kemudian Pradana Putrinya ada Kak Agnes. Secara lengkap bisa kalian lihat di buku MPLS yang sudah dibagikan. Oke, kemudian sedikit tentang daftar prestasi. Ya, Eskul Pramuka sudah malang melintang di perlombaan. Ya, banyak prestasi-prestasi yang sudah diraih. Ya, itu bisa dilihat ada juara umum Raimuna ya di perlombaan Kanira, kemudian ada juara hiking rally, kemudian ada juara 3 senam pramuka Bonlap, kemudian ada 2 LCT Hari Pramuka, ada juara 3 dayung Baden Powell, juara 2 hiking rally putri di SMA 6, juara 2 tenda patok Baden Powell Day, kemudian ada juara 2 IT putra di SMP 12 Bekasi, ada juara 3 Scott Intelligent di SMA 1 Bekasi tahun 2019, juara Tug of War di SMA 1 Bekasi tahun 2019. Ya, sebenarnya banyak prestasi-prestasi lain yang tidak bisa disebutkan. Ini hanya sebagian besar yang bisa ditampilkan di sini. Intinya kepramukaan di SMA Korpri penuh dengan prestasi dan diharapkan kalian nantinya bisa bergabung dan berprestasi bersama-sama dengan pramuka SMA Korpri. Ya, ini adalah daftar kegiatan ya. Jadi di ekskul kepramukaan SMA Korpri ada beberapa kegiatan rutin yang yang sering dilaksanakan ya. Yang sering dilaksanakan. Yang pertama adalah KPHO atau Kemah Pelantikan Hasil Orientasi. Event ini adalah event pertama kalian ya, harusnya ini adalah event pertama kalian pada saat bergabung di SMA Korpri. KPHO biasanya dilaksanakan setelah proses MPLS. Itu pada kondisi yang normal ya. Pada kondisi yang normal kalian setelah MPLS di sekolah nanti akan dilanjutkan dengan KPHO di Cibubur ya. Itu dalam kondisi yang normal. Tapi berhubung kita dalam kondisi pandemi, maka kegiatan tersebut tidak bisa dilaksanakan. Ya, di dalam KPHO sendiri di dalamnya ada materi kepramukaan wajib ya. Di hari pertama biasanya ada materi kepramukaan wajib dan ini akan kalian laksanakan ya besok hari Jumat dan Sabtu secara virtual ya. Jadi ada pengganti KPHO untuk materi kepramukaan, materi pendidikan kepramukaan. Jadi kalian nanti
ibu bapak pendamping kelompok kalian akan membagikan yang namanya sangga ya. Sangga itu kelompok ya, kelompok yang akan dibagikan untuk acara pendidikan kepramukaan besok pada hari Jumat dan Sabtu. Nanti ditunggu saja informasinya. Jadi nanti kalian akan diberikan pendidikan kepramukaan pada hari Jumat dan Sabtu. Kalian akan dibuat dalam breakout room aplikasi Zoom. Kemudian di dalamnya nanti ada kakak dari kelas dari kelas 11 dan 12 yang akan memberikan materi. Kemudian di akhir sesi akan ditutup dengan evaluasi. Ya. Jadi dipersiapkan saja untuk acara tersebut. Kemudian di dalam KPHO tersebut juga biasanya nanti ada pelantikan ya. Pelantikan bagi pramuka adalah pelantikan pindah golongan ya, dari golongan penggalang ke golongan penegak. Ya, seperti itu. Jadi yang tadinya masih menggunakan masih menggunakan talikur yang warna merah ya, penggalang, diubah ke talikur yang berwarna kuning sebagai tanda kalian naik ke pramuka penegak. Kemudian di dalam KPHO itu juga nanti ada pelantikan ya, pelantikan bagi kalian yang memilih ekskul pramuka. Jadi nanti di situ di KPHO kalau kita kondisinya normal, di KPHO itu nanti ada latihan per ekskul besar masing-masing. Kalian yang memilih pramuka akan dikelompokkan ke pramuka, kalian memilih paskib akan dikelompokkan ke paskib, kalian yang memilih PMR akan dikelompokkan ke PMR. Kemudian di situ kalian akan melakukan pelantikan anggota baru. Ya, itu sekilas tentang KPHO. Berikutnya adalah latihan rutin mingguan. Ya, ini biasanya dilaksanakan pada hari Jumat. Ya, pada kondisi yang normal ini dilaksanakan setiap hari Jumat. Hari Jumat itu kalau kelas 10 dulu pulangnya jam berapa? Jam 2 ya. Jam 2:10. Ya. Jadi kelas 10 dulu pada saat sebelum pandemi itu sampai jam ke-8. Jadi selesai pembelajaran itu jam 2:10, dilanjutkan dengan ekskul kepramukaan. Ya. Tapi berhubung pandemi itu tidak bisa dilaksanakan, itu diubah ke latihan secara virtual. Nanti di akhir slide akan dijelaskan. Jadi berikutnya adalah pelantikan anggota ambalan baru. Ya. Ada namanya tamu ambalan ya. Kalian yang baru bergabung di ambalan Arjuna Sri Kandi, kalian masih dinamakan tamu ambalan. Kalian harus melakukan 2 atau 3 kali latihan dulu baru kalian bisa disebut anggota ambalan yang resmi. Ya. Nanti ada namanya pelantikan untuk pengambilan badge ya. Badge atau tanda maaf, minum dulu. Jadi kalian nanti akan ada prosesi ya. Pelantikan anggota ambalan baru itu ada prosesi. Jadi kalian akan seremonial, ada beberapa syarat yang harus kalian laksanakan untuk bisa menjadi anggota ambalan. Nanti setelah itu kalian akan dilantik, kemudian akan diberikan tanda badge ambalan seperti yang kalian lihat di sebelah kiri, gambar seperti itu. Berikutnya adalah ada ujian dan pelantikan penegak bantara. Ya. Ujian dan pelantikan penegak bantara ini adalah untuk melengkapi
SKU, syarat kecakapan umum, ya. Ada beberapa poin, ada 23 poin kalau nggak salah. Ada 23 poin yang harus kalian selesaikan sebelum nanti kalian dilantik menjadi pramuka penegak bantara. Ya, kalian bisa lihat dokumentasinya di Instagram Arkandi SMA Korpri. Di situ ada pelantikan penegak bantara yang kemarin alhamdulillah bisa dilaksanakan dengan lancar, dengan sesi virtual dan sesi datang ke sekolah dengan protokol yang ketat. Kemudian nanti ada ujian dan seleksi penegak laksana, sama ya. Ada 2 tingkatan, ada pramuka penegak bantara dan pramuka penegak laksana. Berikutnya adalah seleksi paskas pram. Ya, ini cuma ada di SMA Korpri. Jadi ada 10 orang ya, 5 putra dan 5 putri yang nanti akan diseleksi dari kelas 10 ya. Kemudian nanti akan diangkat menjadi anggota Paskaspram. Apa istimewanya Paskaspram? 10 orang terpilih itu diharapkan dia yang bisa mempunyai kemampuan-kemampuan khusus ya, keahlian-keahlian khusus di kepramukaan khususnya, sehingga bisa membantu kelancaran Dewan Ambalan. Ya, berikutnya kita akan sedikit mengenal lagu dan yel-yel yang biasa dilaksanakan di ekskul kepramukaan. Ya, yang pertama ada yel-yel ya. Kalian bisa lihat di situ yel-yelnya adalah sederhana sekali. Arkandi bravo, Arkandi bravo, Arkandi yes, gitu ya. Coba kita laksanakan. Coba kalian demokan bersama-sama dengan kakak di sini. Bentar, kita hitung. Bapak mau ngelihat ekspresi kalian dulu. Bapak mau lihat cam kalian. Oke, 1, 2. Saat Bapak bilang Arkandi, kalian bilang bravo gitu ya. Ya, saat kakak bilang Arkandi, adik-adik silahkan bilang bravo. Siap? Oke. Arkandi. 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 Oke, terima kasih, luar biasa kalian semua. Ya, mohon maaf hanya bisa dilaksanakan secara virtual, tapi nanti kalau kalian ikut pelantikan itu akan benar-benar dilaksanakan di sini. Kalian bisa merasakan bagaimana energi Arkandi Bravo tersebut ya, penyemangat buat kalian yang benar-benar ingin merasakan kepramukaan ya. Berikutnya adalah lagu ya. Ini lagunya cukup sederhana tapi punya makna yang luar biasa. Ya. Kakak nyanyikan dulu, kalian perhatikan, nanti kalian coba satu baris ya. Lagunya kurang lebihnya seperti ini. 01271 paling ganteng, 01272 paling cantik. Mari kita junjung tinggi Trisatya dan Dasar Dharma, dengan berpramuka kita bangun NKRI. Ya, sederhana kan? Halo? Bisa diterima? Ya, pada saat 01271 paling ganteng, kalian bilang Arjuna gitu ya. 01272 paling cantik, kalian bilang Sri Kandi gitu ya. Mari kita junjung tinggi Trisatya dan Dasar Dharma, dengan berpramuka kita bangun NKRI. Oke, coba kita ulangi. Silakan kalian ikuti bersama-sama. 1, 2, 3. Nggak bisa.
Oke, ikutin Bapak. Bapak, Kakak nyanyikan satu baris, kalian ikuti satu baris. 012771 paling keren Arjuna. Coba kalian. Ya. 01272 paling cantik Sri Kandi. Coba. Mari kita junjung tinggi Trisatya dan Dasa Dharma. Dengan berpramuka kita bangun NKRI. Bisa ya? Semuanya ya? Coba on cam semua, on cam semua. On cam semua coba. Kita bareng-bareng dengan bertepuk. Ya, mohon maaf walaupun hanya virtual tapi diharapkan suasananya tetap bisa menyemangati kalian. Ya, kita lakukan secara bersama-sama. 1, 2, 3. 01271 paling ganteng Arjuna. 01272 paling cantik Sri Kandi. Mari kita junjung tinggi pribadi Trisatya dan Dasa Dharma. Dengan berpramuka kita bangun NKRI. Bisa ya? Ya, jadi itu salah satu lagu dari Arkandi. Ada lagi lagu yang lain, cuma nanti akan kakak-kakak kalian share di ekskul pramuka yang sebenarnya. Ya, jadi lagunya sederhana tapi maknanya sangat luar biasa. Ya, 01271 paling ganteng. Ya, kalian pasti yang laki itu adalah ganteng, gagah ya. Nggak ada yang laki yang kemayu, nggak ada yang laki yang mencela-mencela, nggak ada ya. Jadi laki-laki itu harus ganteng, harus gagah ya. Karena dia adalah Arjuna. Kalian bisa lihat Arjuna itu seperti apa ya. Kemudian 01272 paling cantik. Iya, kalian yang perempuan ya, yang putri pasti harus cantik, harus seperti Sri Kandi ya. Sri Kandi di pewayangan adalah seorang perempuan yang sangat cantik ya. Kemudian mari kita junjung tinggi Trisatya dan Dasa Dharma. Ya, pasti ya, seorang pramuka adalah harus menjunjung tinggi kode kehormatan ya. Ada Trisatya dan Dasa Dharma. Kemudian yang terakhir adalah dengan berpramuka kita bangun NKRI ya. Tadi sudah dijelaskan di awal di Trisatya bahwa kalian adalah ikut serta membangun masyarakat. Itu ada di Trisatya kalian. Trisatya penegak kalian harus ikut serta membangun masyarakat lewat lingkungan terkecil dulu di sekitar kalian, baru nanti kalian bisa membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, itu adalah yel-yel. Berikutnya adalah ekskul di masa pandemi. Ya, tadi sudah dijelaskan di awal. Kegiatan ekskul tetap berjalan seperti biasa, cuma dengan cara yang berbeda ya. Biasanya kita datang ke sekolah, kemudian kita rame-rame berkumpul, tapi mohon maaf ya, karena kondisi yang tidak memungkinkan, pandemi masih terus berjalan dan kita berdoa sama-sama semoga pandemi ini segera berakhir. Ya, ekskul secara daring ya. Ekskul secara daring seperti apa Kak? Ya, ini contoh dokumentasi ekskul secara daring ya, dilaksanakan dengan Microsoft Teams atau Google Meet ya. Kalian akan melaksanakan ekskul daring seperti ini. Tapi bisa juga ekskul secara offline di sekolah. Tapi tentu saja dengan persyaratan khusus ya, dengan prokes yang ketat ya, dengan prokes yang ketat.
kalian bisa melaksanakan ekskul di sekolah. Ya, seperti yang sudah kita laksanakan kemarin pada saat pelantikan ujian dan pelantikan bantara. Ini dokumentasi kemarin yang sekarang kakaknya sudah di kelas 11. Jadi ini diadakan di sekolah dengan 2 sesi, tidak boleh terlalu banyak orang, jadi dibuat dengan 2 sesi. Tiap sesi berisi sekitar 20 calon bantara, ya. Satu sesi sekitar 2 jam, durasinya sekitar 2 jam, ya. Bisa, ya. Jadi tapi harus taat dengan protokol kesehatan. Nanti ada beberapa protokol kesehatan yang harus, syarat yang harus dipenuhi. Oke, yang berikutnya adalah filosofi 3H yang ini ya. Ini filosofi ini kakak peroleh dari senior, dari pelatih, ya, dari pelatih pramuka yang sudah sepuh, ya. Jadi tolong penyebutan untuk istilah pelatih tolong nanti diperbaiki. Pelatih di sini adalah pelatih yang melatih para pembina, ya, bukan pelatih kalian, kakak pelatih kalian yang di SMP, bukan, ya. Jadi pelatih di sini adalah pelatih yang melatih kakak pembina. Jadi nanti di tingkatan kursus kepramukaan ada namanya kursus pembina mahir dasar, ada kursus pembina mahir lanjutan, kemudian ada kursus pelatih dasar dan pelatih lanjutan. Jadi beliau yang disebut pelatih adalah beliau yang sudah mengikuti kursus pelatih, ya. Jadi kalau kakak kalian yang biasa membantu latihan kalian di sekolah adalah itu asisten pembina, ya. Jadi nanti tolong penyebutannya diperbaiki, ya. Jadi ada filosofi 3H ya, bisa diterapkan di kepramukaan, bisa juga di lingkungan pendidikan secara umum, ya. 3H ini adalah yang pertama head, yang kedua hand, yang ketiga heart, ya. Head di sini adalah melambangkan tentang bagaimana pramukaan itu harus dilatih secara kecerdasannya, ya. Head itu biasanya tempat dari otak. Otak itu adalah tempat berpikir, ya. Dilambangkan dengan kecerdasan. Jadi di kepramukaan diajarkan bagaimana caranya cerdas, ya. Bagaimana caranya cerdas, bagaimana caranya bisa memecahkan masalah, ya. Kemudian yang kedua adalah hands, ya. Di kepramukaan diajarkan hands. Hands itu biasanya lambang dari keterampilan, ya. Lambang dari keterampilan. Di kepramukaan banyak sekali materi-materi yang berhubungan dengan keterampilan. Apalagi kalian nanti di level penegak ini kalian bisa masuk yang namanya SAKA, ya. Satuan karya. Di situ ada SAKA yang berhubungan dengan kepolisian, SAKA yang berhubungan dengan angkatan laut, SAKA bahari, SAKA dirgantara, ya, berhubungan dengan kedirgantaraan, angkatan udara, ya. Ada lagi SAKA-SAKA yang lain. Intinya itu adalah mengajarkan keterampilan atau skill, ya, life skill. Berikutnya adalah heart. Heart adalah lambang dari perasaan, lambang dari hati, dilambangkan dengan hati. Bagaimana seorang pramuka harus punya empati, ya, harus punya empati terhadap kondisi lingkungan, ya. Jangan masa bodoh, jangan nggak tahu ya. Tapi kalian harus punya empati, ya. Jadi filosofi 3H ini diajarkan, ya. Oke, berikutnya adalah kakak punya sebuah lagu. Mudah-mudahan bisa di streaming secara baik. Kita coba dengarkan bersama-sama.
Oke, jadi itu ada filosofinya di situ. Bagaimana pramuka itu harus bisa menjadi jembatan penghubung antar sesama. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, jadilah jembatan. Ya, jadi pramuka harus bisa menjadi jembatan penghubung antar sesama. Berikutnya adalah pramuka itu harus seperti kelinci, yaitu berkembang biak menjadi banyak dan bermanfaat. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi empat, jadilah ini ya, ya, jadilah kelinci gitu ya. Jadi kelinci itu kan biasanya anaknya banyak ya, tapi selain banyak juga harus bermanfaat ya. Jangan banyak tapi nyusahin ya. Banyak dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga adalah tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung jadi enam, jadilah ini ya, kamera ya, cekrek gitu ya. Jadi pramuka itu harus bisa membuat dokumentasi ya. Gini ya, jadi harus bisa membuat dokumentasi ya. Dokumentasikan setiap hal-hal positif ya, hal-hal positif yang sudah kalian lakukan, dokumentasikan agar bisa mengajarkan kebaikan dan menjadi viral gitu ya. Kemudian berikutnya ada pramuka itu harus memperkenalkan organisasinya kepada orang lain dengan baik agar aura positif tertularkan. Ya, 4 jari kananku, 4 jari kiriku, ku gabung jadi 8, jadilah ya, itu seperti rumah gitu ya. Jadi kalian perkenalkan rumah kalian. Pramuka adalah rumah kalian ya. Bagaimana kalian bisa memperkenalkan rumah kalian kepada orang lain ya. Kemudian 5 jari kananku, 5 jari kiriku, ku gabung jadi 10, jadilah salaman ya. Jadi pramuka itu harus bisa menjaga silaturahmi dan persaudaraan sesama manusia ya. Oke, kurang lebihnya seperti itu hanya sekedar perkenalan saja ya. Nanti materi lebih banyak akan kalian dapatkan pada hari Jumat dan Sabtu. Oke, seperti itu saja. Mungkin kira-kira ada yang ditanyakan mungkin? Ada yang mau bertanya? Dulu yang SMP-nya aktif pramuka, mungkin di SMA mau ikut aktif lagi, silahkan. Ada? Silakan yang mau bertanya. Ya, oke. Kalau tidak ada, mungkin nanti bisa disampaikan ke kakak kalian pada saat nanti sesi pendidikan kepramukaan. Di situ kalian akan di breakout menjadi per sangga. Nanti informasi sangga akan ada informasi susulan. Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan untuk materi ekskul kepramukaan, kakak cukupkan sampai sini ya. Gak ada ya? Oke, kakak cukupkan sampai sini. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau pada penyampaiannya ada kesalahan-kesalahan. Ya, mohon maaf, hanya bisa disampaikan hanya lewat streaming seperti ini, tapi diharapkan tidak mengurangi hikmat dari apa yang sudah disampaikan. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.
Dah. Di-onin. Oke, baik. Tema Kopi Bekasi pembelajaran untuk 2021 dengan beragam presentasi dari pemasuki maka berakhir juga materi pada hari ini. Untuk materi tata tertib dan poin sanksi SMA Kopi Bekasi bisa kalian baca di buku panduan elektronik MPLS. Dan sekali lagi, materi tata tertib dan poin sanksi SMA Kopi Bekasi dapat kalian baca di panduan MPLS elektronik. Kemudian nanti kalian bisa bertanya pada sesi besok pada materi pendidikan karakter dan tata krama oleh Wakasek Siswahan. Jadi kalian baca dulu ya tentang sanksi, tata tertibnya. Kemudian kalau ada pertanyaan bisa kalian tanyakan besok dengan pemateri Wakasek Siswahan. Kemudian mengingatkan kembali untuk besok jam 6.30 kita sudah mulai pengecekan kehadiran secara titik. Jangan lupa untuk absensi di grup WhatsApp-nya masing-masing dengan para pendamping. Sekali lagi ingatkan, besok kita jam 6.30 sudah mulai pengecekan kehadiran secara didik. Besok jangan terlambat untuk absensi di grup WhatsApp dengan pendamping kelas masing-masing. Oke, kita cukupkan kegiatan pada hari ini. Terima kasih pada semuanya yang telah menyaksikan secara seksama. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Ya Satpol. Bubar. Males ah. Ulang makan,